transaksi di kasir atau transaksi pos di program Solis Retail. Kita buka icon posnya, kita klik 2 kali. Password standarnya admin, ID-nya admin, passwordnya juga admin. Kemudian klik login. Nah, ini tampilan standar yang untuk di kasir. Jadi kalau standby-nya seperti ini. Ya. Ini untuk jumlah atau quantity. Di sini nanti kita untuk kode barang. Dan di sini ada beberapa tombol-tombol lagi, ya. F1 ini sudah ada keterangannya. F1 untuk panggil member atau pelanggan. F2 cari barang, F3 ubah quantity. Ada F7 promo atau diskon. F8-nya diskon per item, F9 diskon bill, dan seterusnya ini, ya. Oke, sekarang kalau transaksi, kalau misalnya kita pakai barcode scanner, posisi kursor di kode ini, tinggal kita scan kode barcode-nya. Nah, otomatis dia akan muncul, ya, barangnya. Seperti ini juga. Nah, terus untuk barang yang tidak ada kode barcode-nya atau kita pakai kode manual, bisa kita pakai dengan F2 di sini, ya, tekan F2 untuk cari barang atau klik di sini. Nah, di sini akan muncul. Tinggal kita pilih, misalnya kita mau Fanta, tinggal klik Fanta, kemudian enter, ya, karena posisi di sini. Kemudian misalnya pulpe orange, tinggal enter lagi. Kalau misalnya kuantitinya lebih dari 1, ya, bisa di awal kita isi, misalnya 4, baru kita pilih untuk kode barangnya, ya. Jadi langsung 4 cola. Atau yang di sini kita pilih lagi, misalnya Fanta ini kita ubah jadi 5, tinggal tekan F3, atau ini quantity ini tinggal isi kuantitinya jadi 3, ya, enter. Bimoli misalnya mau 5, tinggal 5, enter, udah. Oke, kalau udah selesai tinggal disimpan, ya. Di sini muncul subtotal. Di sini untuk tipe pembayarannya yang sudah kita input sebelumnya di bagian back office pengaturan di admin, ya. Nah, di sini 94.000, tombol ini 1 2 3 4. Nah, ini selalu berubah mendekati nominal total penjualan ini, sehingga lebih cepat kasir. Contohnya 94, dia ngasih uang 100, tinggal klik yang 100. Oke, ini untuk cash. Jadi defaultnya yang pertama itu selalu muncul cash. Kalau misalnya tidak pakai cash, ini tidak, kita tekan silang, baru pilih di sini mau pakai debit, pilih debit. Kalau debit biasanya kan dengan uang pas, ya. Totalnya pas, tinggal pencet ini, kemudian tinggal isi nomor kartunya, nama kartunya, ya, kemudian banknya. Oke, sudah. Kalau sudah, tinggal kita simpan, enter aja, udah muncul ke sini kan, sisakan 0, tinggal tekan F5 atau klik simpan ini. Nah, di sini kan muncul. Nah, berarti pembayarannya udah tersimpan. Nah, kemudian kasir transaksi lagi untuk customer berikutnya, ya. Kalau sudah, nah, kalau ini member atau F1, kalau kita ini yang belanja ini adalah langganan, kan muncul di sini nama langganannya, ya. Ini tadi sudah. Kemudian promo, kalau kita mau pakai promo yang sudah didaftarkan sebelumnya, misalnya ini kita ada satu contoh promo ke 1, tinggal pilih promo berhasil disimpan. Oke, di sini juga muncul ini customer, ini untuk promonya, ya. Promo ini karena diskon dia 10%, otomatis di sini di kolom diskonnya akan muncul, ya, untuk diskon. Nah, di sini untuk diskon per item, ini diskon per bill. Contoh misalnya kalau kita ada transaksi lagi per item, misalnya ini, atau kita hapus dulu promonya karena hilang,
Misalnya Bimoli aja dapat diskon, berarti kita pilih di diskon per item. Ini minta otoritas dia. Minta otoritas. Nah, Bimoli mau didiskon berapa? Misalnya didiskon 10%. Atau value, misalnya mau didiskon 1000. Tinggal simpan. Nah, ini. Berarti ini dapat diskon per item. Oke, kalau nggak jadi dapat diskon, tinggal klik diskonnya lagi. Klik diskon per item lagi. Ya, pilih 0, simpan. Diskonnya akan hilang. Kalau diskon ini diskon per bill, ya. Minta otoritas juga untuk yang boleh ngasih diskon siapa aja. Diskon berapa persen atau value-nya berapa, nilai rupiahnya berapa. Misalnya diskon 10%. Simpan. Nah, makanya ini semua akan terdiskon, ya, 10%. Karena diskon bill, jadi semua item kena diskon. Oke. Ini closing untuk closing kasir kalau sudah tutup kasir. Ini untuk laporan, nanti munculin laporan, daftar transaksi. Kemudian buka cash reward. Buka cash reward kalau nggak ada penjualan, misalnya ada tukar uang kecil, misalnya atau karyawannya tukar uang kecil, atau perlu ngambil uang untuk apa, misalnya untuk bayar iuran sampah, misalnya buka cash reward lewat ini. Kalau hold, misalnya ini transaksinya udah kita input tapi dia masih mau cari barang lain, biar nggak antre di kasir, jadi transaksinya kita hold dulu. Nah, ini tag biasanya kita isi nama orangnya aja biar gampang nanti panggilnya. Ya, misalnya namanya Ira gitu ya. Simpan. Nanti tinggal kita cari yang namanya Ira. Oke. Oke, terus di sini ada ubah harga. Ubah harga, mana yang mau dirubah? Misalnya biskuit Roma berubah harga, tinggal pilih di sini ubah harga. Misalnya jadi 7.300. Oke. Di sini untuk retur, kalau nanti ada retur, batal transaksi. Kalau yang sudah kita input di layar ini semua mau dibatalkan, tinggal kita klik batal transaksi, sudah hilang semua. Oke. Kemudian ini tanggal kerja, untuk kita set atau simpan tanggal kerja. Oke. Kalau daftar transaksi, untuk lihat yang hold tadi, misalnya ini kasirnya admin, tagnya Ira, kan? Sini. Oke, kalau mau di open tinggal di open lagi, tinggal di load, panggil lagi. Daftar transaksi, nah ini daftar hold transaksi ya. Shutdown untuk matikan program POS-nya. Untuk panggil transaksi yang sudah di hold tadi, tinggal pilih di daftar hold transaksi. Kemudian pilih di sini, di load, klik 2 kali. Nah, kemudian muncul load transaksi, pilih ya. Berarti ini transaksi yang tadi, sekarang tinggal ditambahkan apa yang dia beli lagi. Oke, kalau sudah, tinggal disimpan. Untuk pembayarannya, ini otomatis cash ya. Kalau tidak cash, misalnya pakai debit, kita silang, atau pakai credit card, misalnya mau pakai Visa, klik nominalnya, biasanya sisanya ya kalau pakai itu. Nah, di sini kita wajib isi nomor kartu sama nama kartunya. Nah, di sini merchant fee-nya otomatis muncul karena ini sudah disetting di admin. Jadi kalau bayar pakai Visa kena charge atau extra fee itu 2%. Jadi di sini langsung muncul. Dari total omset 77, nilai kartu kredit yang dipotong adalah segini, ditambahkan 2%-nya. Kalau udah tinggal disimpan. Nah, di sini
Jenis pembayaran sebenarnya bisa lebih dari satu ya. Sini bisa di add lagi. Kalau udah tinggal disimpan. Oke, tombol berikutnya yang kita bahas ini ada laporan. Nah, di sini laporan ringkasan penjualan. Ini, kemudian ini penjualan per quantity atau value. Bisa dipilih kasirnya. Kalau udah lebih dari satu kasir nanti akan muncul di sini pilihannya. Penjualan quantity atau value di sini. Contohnya cola 15.000, ada 5 Fanta, 9.000 ada 3. Dan di sini sudah di total ada 41.000. Untuk di beverage ya, atau per kelompoknya. Untuk foodnya sekian. Ya. Kalau mau dicetak, udah ada printer kecil, bisa ini dicetak. Kalau ringkasan penjualannya ini. Total salesnya berapa, total diskon, subtotal, bill diskon berapa, ada pembulatannya berapa, gross sale-nya berapa, kena tax berapa. Ya, kemudian payment summary-nya, ini ada void atau enggak, ini juga muncul ya. Kemudian di sini ada cash-nya berapa, debit, master, visa. Jadi semua tipe pembayaran udah ada di sini. Bisa dicetak jika sudah terhubung ke printer kasir atau printer kecilnya. Kalau untuk daftar transaksi ini, nah ini nota-nota yang tadi ya. Kalau misalnya dia sudah belanja, terus udah belanja, udah bayar, mau dibatalkan, kalau dibolehkan, nah maka di program dilakukannya di sini, di void ini. Kalau benar-benar boleh ya. Nah, tergantung ini kebijakan dari masing-masing tokonya, masing-masing perusahaan. Kalau boleh, tinggal di klik void ini. Tentunya minta otoritas lagi. Ya, confirm lagi transaksi ini mau di void. Kalau benar mau di void, pilih ya. Maka transaksi itu sudah di void ya. Status pemakaian pos berhasil di cancel atau di void. Nah, tentunya ini jika di back office itu pemakaian posnya jika belum diproses, baru bisa void ini dijalankan. Kalau misalnya di back office-nya sudah potong stok di back office, maka void ini nggak bisa. Karena statusnya di back office itu sudah confirm, jadi nggak bisa dibatalkan. Harus ubah dulu di back office-nya, baru di kasirnya bisa batalkan. Jadi nanti usernya atau tokonya itu harus benar-benar confirm ya antara di back office dengan di kasir. Mau berlakunya mau gimana, apakah boleh void atau gimana? Karena hubungannya juga dengan back office-nya. Oke, nah di sini ada open charge. Open charge ini tambahan ya. Contohnya itu misalnya kalau kita ada jasa, untuk jasa sih itu biasanya jasa bungkus kado misalnya. Ya, kita bisa tambahkan. Nah, di sini. Ini berapa, harganya berapa, misalnya jasa bungkus kadonya 2.000 misalnya. Karena ini biasanya bukan yang berupa item ya. Simpan. Nah, ini udah akan bertambah ACC. Tambah 2.000. Nah, ini kalau jasa bungkus kado ini tidak dibuatkan itemnya, akunnya, tidak dibuatkan kodenya. Tapi kalau ini emang diberlakukan dan sering, itu bisa ditambahkan. Kalau udah, tinggal disimpan. Pembayarannya, misalnya ini cashnya anggaplah sebagian, cashnya segitu. Nah, sisa lagi 11.000, misalnya pakai debit sisanya. Kalau debit di setting nggak ada merchant fee-nya, makanya di sini tidak ada tambahan. Kalau sudah, tinggal disimpan. Jadi nota ini dibayar dengan dua tipe pembayaran, sebagiannya cash, sebagiannya debit. Nah, di sini ada untuk retur, tombol untuk retur. Retur ini jika customer sudah beli, ya sudah bayar, sudah selesai di kasir, kemudian dia balik mau kembalikan barang, satu atau dua barang, artinya tidak seluruh barang. Karena kalau
seluruh barang. Tadi kan menunya ada di void ya. Kalau return ini hanya kembalikan sebagian. Nah, di sini tetap ada otoritasnya. Kemudian di sini harus input nomor billnya atau nomor struknya dan harus lengkap. Makanya kalau ini dibolehkan, makanya yang ngembaliin itu yang return harus nunjukkan struknya. Karena kita harus ketik lengkap, misalnya nomornya 14072 itu misalnya. Baru kita load data. Nah, di sini akan muncul bagian kanan ini yang tadi dia beli wafer Tango, Nissin, Cola sama biskuit Selamat ya. Yang mana yang mau dikembalikan tinggal kita pilih di sini. Misalnya ini. Wafer Tango-nya dia tidak jadi. Jumlahnya tadi 1 kan, makanya di sini harus dicocokkan. Harganya segini. Oke. Nah, kalau udah, ini aja yang dia kembalikan, tinggal kita simpan. Nah, dia confirm lagi, pastikan data return sudah benar. Lanjutkan untuk simpan, kalau iya berarti itu di return. Dan ini kita harus input kode ini. Jadi tidak boleh tidak sengaja, pasti sengaja ini nge-return karena sampai ngetik kode ini. Nah, berarti barangnya itu sudah di return. Kemudian untuk buka cash drawer tetap ada perlu security-nya ya, untuk confirm-nya. Nah, kalau kita tidak setting printer, tidak setting cash drawer, terus kita klik buka cash drawer, akan muncul seperti ini, cannot access printer. Karena printer cash drawer itu kan nyambung ke printer, sedangkan kita belum setting, pasti muncul seperti ini, cannot access printer. Tapi kalau printernya sudah tersetting, dia baru bisa kebuka. Kalau ini tinggal dipilih OK aja. Oke, berarti semua menu sudah kita bahas di sini ya. Tanggal kerja sudah, ini sudah, tinggal ini kalau kita mau matikan posnya tinggal kita pilih shutdown. Berarti kita keluar dari program Solis. Ibaratnya ini kalau sudah selesai jualan, mau tutup toko, mau matiin komputer, pilih ini dulu, tutup ini dulu. Oke, itu untuk menu yang ada di pos atau di kasir ya. Ini lagi satu untuk closingnya. Closing ini jika sudah selesai ya, mau closing kasir, di sini catatannya pertanggal berapa, kasir siapa, dia awalnya dikasih kas berapa, kas awalnya, kemudian kas akhirnya berapa. Jadi berapa ada uang di lacinya, ini yang ditulis di kas kasir. Kas awal ada berapa, kas akhirnya ada berapa, misalnya 1.200.000 ada kas, diketik saja di sini. Karena nanti itu kan supervisornya ya, atau barang back office-nya yang akan ngecek laporannya berapa yang harus dia setor. Kalau sudah, tinggal kita pilih F5 ini untuk dicetak, tentunya jika sudah setting printer. Ini tinggal di close aja. Nah, itu penjelasan untuk tombol-tombol dan proses transaksi yang di kasir atau di posnya program Solis Retail.